Pimpin penertiban tambang ilegal, didampingi Jaksa Agung, Panglima TNI. Ketika tambang ilegal disita, ketika Kementerian Pertahanan ikut menertibkan wilayah ekonomi, dan ketika negara-negara Pasifik mendadak bungkam soal Papua, maka satu hal jelas, ada kekuatan baru yang sedang bekerja di balik layar. Bukan politik, bukan diplomasi, melainkan efek deteren militer Indonesia yang kini menembus batas yang tak pernah disentuh sebelumnya. Kekuatan ekonomi gelap di dalam negeri. Pemimpin penertiban tambang ilegal. Negara mulai menyentuh ladang terlarang. Langkah Menhan yang turun langsung ke Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi simbol bahwa pemerintah mulai berani menembus wilayah ekonomi yang selama ini dianggap tabu. Bersama Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri, mereka menyaksikan langsung penyitaan tambang ilegal yang selama bertahun-tahun jadi sumber kekayaan gelap dan mafia tambang. Keberanian ini bukan sekadar tindakan hukum, tetapi sinyal bahwa negara kini bersatu dalam satu komando penegakan kedaulatan ekonomi. Dan yang lebih penting, TNI hadir bukan untuk berperang dengan senjata, melainkan menanamkan psikologi ketakutan bagi para pelanggar hukum bahwa negara kali ini benar-benar tidak main-main. Dari psikologis hukum menuju kedaulatan, bagi sebagian orang, kehadiran militer di ranah sipil bisa terlihat berlebihan. Namun jika dilihat dari sisi strategi nasional, ini adalah penerapan efek deteren di ranah psikologis. Musuh negara saat ini bukan lagi pasukan bersenjata di perbatasan, melainkan jejaring mafia ekonomi dan hukum di dalam negeri. Mereka memiliki uang, pengaruh, dan sistem pertahanan sendiri. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan wibawa kekuatan bersenjata, bukan untuk menembak, tapi untuk menundukkan secara mental. Membuat mereka sadar, negara kini punya punggung yang kuat, dan tidak lagi bisa dipermainkan oleh kekuatan bayangan. Pengaruhnya merembes sampai Papua. Seperti yang pernah kami bahas di konten sebelumnya, asing mulai diam di Papua. Efek domino dari ketegasan ini mulai terlihat di Papua. Kelompok bersenjata yang dulu bebas bergerak, kini makin terdesak. Operasi udara menggunakan Super Tucano, serangan terkoordinasi pasukan darat, hingga tewasnya sejumlah pimpinan KKB di tangan TNI Polri, semuanya memperlihatkan bahwa negara kini tidak hanya bertahan, tapi menyerang balik. Hasilnya, negara-negara Pasifik yang dulu lantang menyinggung isu Papua, seperti Vanuatu dan Solomon Islands, kini menahan diri. Bahkan NGO internasional mulai berhitung ulang sebelum menyuarakan tuduhan pelanggaran HAM, karena mereka sadar, Indonesia kali ini berbeda. Kedaulatan tidak lagi sebatas slogan. Deteren yang tak selalu berbentuk senjata. Efek deteren bukan cuma tentang rudal, jet tempur, atau kapal perang. Deteren sejati lahir ketika orang jahat mulai takut melanggar hukum. Ketika tentara muncul di garis depan penertiban tambang, di tengah operasi gabungan hukum, atau berdiri mengawal jaksa dalam penyelidikan besar, itu bukan tanda negara keras, tapi tanda negara benar-benar hadir. Rasa aman bagi rakyat yang taat, rasa takut bagi mereka yang terbiasa melanggar. Dan di titik itulah, kekuatan pertahanan total mulai terasa nyata. Integrasi kekuatan, sipil dan militer. Dari Papua hingga Morowali, dari operasi KKB hingga pengamanan kejaksaan, semuanya memperlihatkan pola integrasi baru antara sektor sipil dan militer. Negara menegaskan, demokrasi bukan kelemahan. Supremasi sipil bukan berarti militer harus pasif. Ketika dua pilar ini berjalan beriringan, maka yang lahir bukan negara otoriter, tapi negara yang berwibawa dan disegani, di dalam maupun di luar negeri. Wujud nyata efek deteren nasional. Dari luar negeri yang kini lebih menghormati Indonesia, hingga mafia dalam negeri yang mulai gentar, semuanya adalah hasil dari efek deteren yang berlapis. Kekuatan yang tidak hanya menjaga batas wilayah, tapi juga menegakkan batas moral dan hukum bangsa. Inilah wajah baru pertahanan Indonesia. Tegas di luar, disiplin di dalam, dan solid dalam satu semangat, menegakkan kedaulatan tanpa kompromi. Bukan sekadar militer yang bergerak, tapi negara yang akhirnya benar-benar hadir